dari 250 orang member yang tergabung di Building Engineer Association Badan Pengurus Wilayah Jawa Barat BABPW Jabar, sangat antusias mengikuti acara yang bertajuk Halal Bihalal Keluarga Besar BA Jabar dengan tema Bersama Untuk Kita di restoran dan kolam pemancingan Gardu Jaya, Jalan Rancakalong RT 04 RW 04 Ciparai Majalaya, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Melalui lomba mancing yang sekaligus ajang silaturahmi bagi anggota, pengurus dan tamu undangan serta vendor, yang terdiri dari Nanostar, TOA, Daikin, Rucika, DVS, Zona Limit dan Ekolink, Siget. Sedangkan khususnya bagi anggotanya, BA Jabar memberikan booster berupa hadiah uang tunai total 10 juta rupiah, voucher belanja 151 juta rupiah dan berbagai hadiah lainnya. Seperti yang diterangkan oleh Ketua BA Jawa Barat Asep Suherman, bahwa acara halal bihalal tersebut sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu. Sangat tepat waktunya untuk memberikan pengetahuan tambahan dan informasi teknologi, dan yang paling penting adalah acara ini didedikasikan untuk anggota BA Jabar. Dengan adanya BA di Jawa Barat bukan untuk menjadi kompetitor bagi asosiasi manapun, dan tentunya BA harus mampu bersinergi dengan organisasi lain. Termasuk bagaimana BA dapat menjadi bagian dari pemerintah di dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang engineer di Jawa Barat. Acara ini memang sangat dedikasi untuk anggota BA Jabar. Desain acara ini dikemas dalam bentuk yang benar-benar bisa menginspirasi bagi anggotanya, dengan tujuannya untuk bisa saring dan berkomunikasi dengan sesama anggota yang lain. Akan tetapi kewajiban pengurus menjalankan visi misi BA Indonesia tetap menjadi prioritas utama sehingga refreshing dan additional knowledge dari beberapa vendor akan berbanding sejajar dan bermanfaat. Kemudian, Asep juga menyampaikan bahwa sampai saat ini anggotanya sudah mencapai angka lebih dari 250 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Cipanas, Cianjur, Cikarang, Karawang, Tasikmalaya, Bandung, dan Purwakarta. Kedepannya harapan Asep bahwa BA Jabar akan membuat satu badan pengurus cabang untuk wilayah Garut, Ciamis, dan Pangandaran setelah sebelumnya sudah terbentuk BA BPC Bogor. Lokasinya dia ada di JGC saat ini, kantornya di Cakung. Jadi Bapak bisa kontak beliau, bisa juga kontak kami. Kontak saya juga langsung nggak Bapak. Oke? Dari saya cukup sih seperti ini presentasi. Mungkin saya ada sisi ada tanya jawab sedikit ke Bapak-bapak. Tidak itu saja, bahwa dalam kesempatan ini BA Jabar didukung oleh sejumlah sponsor yang memberikan support penuh terhadap acara halal bihalal ini. Saat ini BA Jawa Barat berkolaborasi dengan Nanostar Indonesia, Daikin Air Conditioning, TOA, Rucika, Dewata Vulkanindo, Zona Limit, Siget, dan Ekolink Lampu LED. Sementara sejumlah sponsor lain yang ikut memeriahkan acara ini diantaranya Visi One, Synchroflow, Raja Wali Hyoto, Puji Lestari, PD, Planet, Optima Water Treatment, Megayasa, Vinatama Mas, Nagabendu, PT, Tigris, Korenet, Diwangkara, Deluns, Indobara Bahana, Jaya Wiratama, Hotware CCTV, AMCO, AGN, BOS, UKK Inti, CV, Pikarya Mukti, Propan Pain Spesialis, Fajar Utama, Ekolink, dan Kim Hien. Begitu pula menurut vendor Nanostar Indonesia Erwin selaku Regional Project Sales Manager, pihaknya merasa puas bekerja sama dengan BA BPW Jawa Barat pimpinan Asep Suherman ini. Diakui oleh Erwin, pihaknya sudah bergabung dengan BA Jawa Barat sekitar 2 tahun. Bahkan dari Nanostar Indonesia mempromosikan yaitu pengaplikasian dalam produk beton. Jadi maksud Erwin, pihaknya dari Nanostar Indonesia mempunyai produk untuk mengatasi kebocoran di area beton. Baik seperti rotop atap kitchen, dapur di area dinding, dan di lantai keramik juga bisa diaplikasikan. Ketiga adalah liquid atau membran. Liquid itu mungkin seperti water seal atau waktu yang biasanya dipakai. Otomatis pintu Pak. Nah, crystallization ini dia bentuknya kristal. Ini untuk fingerprintnya ya? Kalau ini fingerprint yang ini Pak. Nah, macam-macam jenisnya. Untuk fingerprint, mesin aksen, bisa dijadikan akses kontrol pintu juga Pak. Ini apa? Ini namanya apa?
Ini akses kontrol, ini mesin absen Pak. Mesin absen, kalau ini akses kontrol ada delay kontak. Ketika pintu dibuka lebih dari 10 detik langsung ke trigger, jadi bisa ada alarm. Nah, ini anggap pintu kebuka lebih dari 10 detik kita bisa setting. Ketika ditutup lagi, Berarti ini nggak akan ada pencurian ya? ya, jadi ketika pintu kebuka, kita bisa atur mau kebuka berapa detik, bisa langsung ada respon. Entah si ininya mau ditaruh di kamar, misalkan ininya sensornya ditaruh di gerbang atau di pintu. Ketika pintu ada yang buka lebih dari 10 detik, langsung trigger. Ini bisa berupa blitz buat ngagetin si maling misalkan ya, atau bisa jadi alarm. Nah, ketika ditutup lagi berhenti. Ketika dibuka lebih dari 10 detik dan langsung trigger. Jadi kalau Bapak salah pinggiran itu biasanya dia kalau masuk itu warnanya bukan putih tapi hitam. Tidak hanya Erwin saja yang bangga terhadap Bea Jawa Barat. Vendor dari pihak Paris Van Java, Sutoyo dirinya merasa bersyukur bergabung dengan Bea, karena banyak diambil hikmahnya, dapat mengetahui masalah building engineering dari Bea. Hal yang sama diungkapkan oleh pemilik restoran dan kolam pemancingan Gardu Jaya, Doni Kusmayadi, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besar kepada Ketua Bea Jawa Barat dengan menggelar halal bihalal keluarga besar Jawa Barat. Pemilik rumah makan Gardu Jaya mengucapkan terima kasih kepada Bea Jawa Barat atau Building Engineer Asosiasi yang telah datang ke rumah makannya dalam acara halal bihalal keluarga besar Bea. Bahkan harapan Doni, kedepannya dapat menjalin silaturahmi dengan Bea dapat terjalin seterusnya dan dapat bekerja sama selamanya. Jadi kalau Bapak bisa lihat, ini kita guyur air, airnya masih efek-efek hidrofobik yang sudah di bagian amok, tapi beda yang di sebelah sini. Itu nggak ngaruh sebenarnya. Nah, di suhu kita bisa sampai 400 derajat Celcius. Sedangkan untuk di kedalaman itu 3 bar atau 30 meter. Jadi kalau kolam renang 3 bar atau 30 meter lumayan dalam Pak, Bapak bisa bikin danau. Oke. Nah, cara pengaplikasiannya lebih simpel, gampang. 80% pasti bisa. Kenapa? Nah, boleh di-play Pak. Ini adalah event Bea kedua Pak, sejak kita dikukuhkan. Jadi tahun kemarin kita silaturahmi saja anggota. Nah, untuk saat ini kita mengadakan halal bihalal untuk seluruh anggota Bea di Jawa Barat. Yang bergabung untuk event sekarang itu ada 33 vendor. Ya, vendor utamanya kita menggandeng PT Nanostar Indonesia. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Daikin Air Conditioning, kemudian Toa Sound System, kita bekerja sama dengan Rucika, dan di Wata Volcanindo ada Zona Limit juga yang bantu kita, dan juga ada Sigit. Kemudian kemarin terakhir ada komunikasi dari senior kita Pak Tolong dimasukin untuk Ecolink. Ecolink adalah produksi dari lampu LED Pak, untuk saving energy. Sebenarnya kita sedang berusaha membuka kasarnya open the gate untuk mereka berbisnis di Bea, karena Bea memang tidak ada rencana atau tidak punya niatan berbisnis. Bea bukan asosiasi bisnis oriented, nggak ada ke sana. Tapi kita harus pahami bahwa vendor memang berbisnis di kita. Nah, influence inilah yang kita berikan kepada anggota, bagaimana caranya kita membuka kesempatan buat teman-teman vendor minimal yang support kita pada hari ini ketika diperlukan, seperti pipa, heat pump, kemudian waterproofing, ya, kemudian air conditioning, ya, gunakan atau manfaatkan teman-teman yang ikut ke kita, karena mereka sudah komit bahwa kalau menggunakan melalui Bea harganya pasti akan di bawah standar, diskonnya akan besar. Itu keuntungan yang kita dapat Pak. Oh gitu ya. Saya ketua dari Building Engineer Association Badan Pengurus Wilayah Jawa Barat, yang kebetulan kita baru punya satu BPC di Bogor. Next project kita akan kita buka BPC gabungan dari Garut, Tasik, dan Pangandaran. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat. Anggota kita saat ini sudah mencapai 241 orang, dan dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan gabungan engineer rumah sakit di Jawa Barat, dan kemudian akan ke Factory Engineer Association. Kita akan kerjasama dengan mereka, sehingga tahun depan kita berharap anggota kita minimal ada 500 anggota yang bisa masuk ke Bea Jawa Barat.
engineering Bea Jawa Barat itu kan sebenarnya perkumpulan orang-orang ahli teknik dan bangunan. Saat ini yang sudah dilakukan oleh Bea adalah bekerja sama dengan AMA Institute. AMA Institute adalah grup dari satu perusahaan besar Sariater ya, atau Ciater. Kita juga sudah bekerja sama dengan Enhire Corporation. Enhire Corporation juga sering berkomunikasi dengan Bea, dan juga kita pernah bekerja sama dengan Riung Briangan. Riung Briangan adalah Asosiasi General Manager Sebandung Raya. Jadi asosiasi itu sudah tahu Bea. Lalu bagaimana kita ke depannya? Ya, saya berpikir sudah saatnya kita menginfluence Bea lebih besar lagi ke pemerintahan. Kita sudah berkomunikasi dengan tim yang sudah mempunyai link dengan Disnaker, kemudian Damkar, BNPB, ya, kemudian beberapa asosiasi yang memang kalau saya hitung anggotanya lebih dari 2.800 orang. Nah, ini kita sedang bangun. Yang paling dekat kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan Damkar dan juga Disnaker, Pak. Itu akan masuk ke sana. Harapan saya adalah ke depan Bea bisa menjadi bagian dari solusi buat teman-teman engineering di Bandung, sehingga tidak hanya untuk pemerintahan, semua teman-teman yang merawat gedung itu nantinya bisa lebih maju, lebih berkembang ketika Bea bisa memberikan knowledge sebagai tanggung jawabnya. Karena Bea punya visi yang memang berdasar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kewajibannya adalah mencerdaskan atau menambah knowledge atau share informasi teknologi untuk anggotanya. Organisasi ini adalah Bea ini perkumpulan orang-orang ahli teknik dan bangunan. Jadi pada prinsipnya anggota kita adalah engineer, Pak. Ya, engineer yang merawat gedung gitu lah kasarnya. Ya. Kita tidak hanya merekrut chief engineer, tapi building maintenance, building manager kita rekrut untuk itu. Supportingnya pun kalau seperti halnya ada satu perusahaan ingin masuk ke kita, terlepas itu vendor atau bukan, ketika ada engineer-nya di sana, maka itu kami jadi dari kita very welcome. Ya, 2009 kami dari beberapa gedung di Jakarta awalnya kumpul, ngeriung, membuat satu organisasi. Intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Intinya adalah membantu teman-teman yang mengelola gedung untuk mudah dalam urusan dengan pemerintahan, mudah dalam operasionalnya, yaitu tadi mendapatkan vendor jauh dengan harga yang lebih murah. Tentu kalau vendor murah, performance di gedungnya bisa lebih bagus kan hasilnya gitu. Terus yang terakhir adalah yang sangat penting yang kami punya cita-cita dulu adalah kami bisa membuat satu LSP, lembaga sertifikasi profesi, karena kami engineer yang belum ada sertifikasi profesinya kami godok. Alhamdulillah 2015 kami bisa membentuk LSP, lembaga sertifikasi profesi. Bagaimana lembaga ini mengangkat selain tadi mempermudah di komunikasi dengan dinas, dengan pihak pemerintah setempat, kemudian juga mempermudah dalam proses operasional bangunan gedung, mendapatkan vendor yang jauh lebih murah, performance-nya juga lebih bagus, ya kan? Mengenal teman, saling membantu, mencari solusi dalam soal gedung. Barangkali gedung lain punya masalah yang sama, bisa memberikan sharing informasi. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana ini teman-teman engineer ini memberikan sertifikat, mempunyai keahlian sebagai ahli perawatan bangunan gedung namanya sertifikasinya. TUBG, Teknik Operasional Bangunan Gedung, LSP-nya. Jadi dibentuk oleh Bea organisasi, terus kami 2015. Lalu setelah kami membentuk, perlu ada standar kompetensinya, SKKNI. SKKNI kami urus, alhamdulillah baru selesai 2019. SKKNI, dan itu berlaku nasional, ya, bahwa kami sebagai engineer sudah punya standar. Dan oleh sudah punya standar, kami berhak memberikan sertifikat kepada anggota yang mempunyai standar, gitu ya. Jadi asal prosesnya dilakukan semua prosedurnya. Oleh karena itu sekarang kami mengajak ini Pak Krisni dari Ketua Umumnya Bea Pusat, Pak Asep dari Jawa Barat, kami nanti ada beberapa lagi cabang di wilayah lain, Jawa Timur dan lain-lain. Kami ingin supaya anggota ini segeralah disertifikasi, karena seorang mengelola gedung menurut Undang-Undang Bangunan Gedung 28 tahun 2002 itu harus bersertifikat. Bea ini sangat konsen kepada anggotanya, mulai dari membantu operasional sampai memberikan sertifikat, dan itu penting kan untuk di dunia internasional, dan ini berlaku internasional. Kebetulan saya sudah yang ketiga
menjadi ketua umum. Jadi sebelumnya ada Pak Tatang. Dari pusat? Iya, BPP pusat, BPA pusat. Sebelumnya ada Pak Tatang, kemudian Pak Mardi, dan saya generasi ketiga meneruskan perjuangan senior-senior kita, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep dan Pak Mudi, bahwasanya adalah Building Engineers Association ini terdiri dari orang-orang engineer yang mempunyai kemauan dan motivasi tinggi untuk memajukan engineer Indonesia. Dan kita sama-sama merangkul, karena begitu luas wilayah kita, maka itu kita bentuklah BPW. Dan salah satunya adalah BPW Jabar ini yang dikomandoi oleh Pak Asep. Dan kita ada beberapa BPW Jatim, Jateng, Banten juga, Lampung juga. Kita sudah mempunyai BPW sampai ke sana, dan kita semua ini sedang menyusun program untuk selanjutnya BPW berikutnya melaksanakan event-event seperti Pak Asep seperti ini. Ini sangat positif, sangat luar biasa. Jadi dari sini kita terlihat motivasi para engineer di daerah, khususnya apalagi yang di Jabar yang dikomandoi oleh Pak Asep. Apalagi tadi Pak Asep bilang ya, sudah akan mengembangkan daerah Tasik, Garut, dan Pangandaran ya. Nah itu sesuatu hal yang positif, dan saya yakin itu akan berhasil, optimis, dan juga akan kerjasama dengan beberapa asosiasi yang ada di Jabar untuk mengembangkan Building Engineers Association tersebut. Di mana sebenarnya di BPA juga kita punya beberapa divisi. Jadi ada ASR, Association Social Responsibility. Itu kita dengan tim dengan kemasyarakatan dan pengembangan. Itu yang tadi menyambung dengan Pak Mudi, yang kita dengan LSP itu terkait dengan pelatihan pengembangan. Dan satu lagi Humas adalah ini, kita bekerjasama dengan para vendor, dengan stakeholder untuk mengadakan event gathering seperti ini atau apapun, seminar apapun, itu yang kita capai sekarang ini dengan bersama-sama, kerjasama. Oke, terima kasih. Saat ini kami mempromosikan produk Nanostar Indonesia untuk pengaplikasian untuk produk beton. Jadi gini, kita punya satu produk yang bisa dipergunakan untuk menghentikan kebocoran di area beton. Jadi mulai subterranean baik seperti rooftop, area pit lift, kitchen, di areanya dinding, walking, sama di lantai keramik juga bisa kita aplikasikan. Jadi saat ini produk kami adalah salah satu produk new generasi nano yang diciptakan dengan rekayasa teknologi nano. Nah, produk kami saat ini sudah berdiri kurang lebih 4 tahun di Indonesia. Asal produk kami adalah dari Singapura. Kami berbahan adalah untuk produk kami sendiri itu berbahan liquid atau cairan. Kami juga ada berbasis semen. Nah, basis semen ini kita bisa gunakan untuk di sisi negatif. Jadi yang bahan liquid itu kita bisa gunakan untuk sisi positif. Kita bisa dipergunakan untuk juga di kolam renang. Bapak mungkin atau ibu-ibu mungkin punya kendala di dalam kolam renang, atau di area dak rumah, atau di area dinding rumah, kamar mandi yang terjadi kebocoran, bisa diaplikasikan produk kami untuk nano. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berminat, boleh komunikasi kami, kontak dengan kami, cari kami di website, cari di produknya Nanostar atau Nanoguard Indonesia. Itu produknya ada di internet. Jadi bisa juga langsung kontak ke kami, kontak dengan saya juga. Saya sebagai selaku di Nano adalah regional sales project manajernya di sana. Ibu Bapak bisa komunikasi dengan saya langsung atau dengan tim saya. Nanti saya akan bantu, saya akan arahkan. Kita untuk survei di lokasi atau di rumah Bapak Ibu kita free atau gratis. Area project atau dimanapun kita free atau gratis tanpa dikenakan biaya. Ini didistribusikan ke perusahaan-perusahaan atau gimana? Atau Kita dipanggil? semua Pak, kita semua Bu masuk, mulai dari baik perusahaan, kita baik gedung yang baru bangun, kita baik bangunan rumah atau gedung yang sudah jadi, yang terjadi kebocoran, kita semua bisa aplikasikan produk ini. Kita banyak sekali Pak, kita sudah sampai saat ini proyek untuk tahun 2022 kita sudah 948 konsumen yang sudah langganan dengan kita. Nah untuk tahun ini kita sudah nembus di angka sekitar 1.600 konsumen yang sudah jadi dengan kita. Nah proyek kita pun semua bervariasi Pak, mulai dari kita bisa masuk baik di proyek hotel, perkantoran, office tower, kita juga bisa masuk di rumah yang punya dak segala macam, ataupun kamar mandi yang bocor baik di lantai 2 atau di lantai 1 bocor keramiknya yang terjadi keretakan, jadi nggak perlu bongkar waterproofingnya, jadi cuma cukup di spray saja produk kita Nano. Kita punya beberapa produk. Untuk produk saat ini yang kita sudah ada di Indonesia itu adalah Nanostar Indonesia, Nanoguard, dan terakhir adalah tolak air. Ini tolak air kita akan luncurkan di bulan Agustus. Jadi ibu-ibu nggak perlu repot dan nggak perlu susah. Nanti akan tersebar di toko-toko. Jadi kita akan sebarkan di toko-toko. Jadi berupa spray seperti pilok. Jadi tinggal kita spray aja, kita aplikasi di. Mereknya apa Pak?
tolak air Pak nanti. Itu lebih tepatnya nanti kita akan launching di bulan Agustus tahun ini. Tapi kalau untuk atap itu juga bisa Pak? Bisa Pak diaplikasikan. Jadi sebenarnya gini Pak, orang butuh di rumah, nggak perlu repot-repot panggil tukang atau segala macam. Dia bisa pergunakan. Jadi tinggal seperti bentuknya seperti pilok, tinggal buka tutupnya spray. Jadi model yang terbaru yang kita gunakan, jadi mempersingkat, mempermudah klien kita atau customer kita supaya mereka tidak repot-repot panggil tukang lagi. Jadi mereka bisa aplikasikan sendiri. Kalau ada bocor tiba-tiba saat hujan seperti ini, mereka bisa aplikasikan di atasnya. Untuk harga sendiri menurut konsumen itu dibilangnya? Harga kita kompetitif Bu. Atau kita rent harga kita di bawah 100.000 sampai kita ada di angka 200.000 tertingginya. Jadi tergantung dari kalian kita. Jadi mau di angka di bawah 100.000 kita ada. Di atas 200.000 yang memang height-nya tinggi, biasanya hotel bintang 5, bintang 4, mereka lebih cover ke produknya yang lebih budgetnya mereka Pak. Saya budgetnya lebih besar. Oke, kita bisa tawarkan yang lebih bagus. Kita ada beberapa produk kita sebenarnya saat ini kita ada produk yang full dari Singapura yang brandnya adalah Nanostar. Untuk lokal di Indonesia, produk kita adalah NanoGuard yang ada di Indonesia dan tolak air. Saat ini pabrik kami ada di Sidoarjo, lebih tepatnya untuk pabrik kami diawasin tim riset dan development dari Singapura langsung. Jadi produk ini digaransi dan dijamin mutunya Pak. Saat ini produk kami sendiri sudah beberapa produk diaplikasikan baik di perumahan, di Surabaya, di Batam, di Palembang, di Jambi, Jogja, Semarang, semua sudah merambah ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke Papua kita sudah berjalan proyek ini kita lakukan. Nah, saya contohkan sekali produk kami. Jadi ini ada sebentar. Ini ada produk kami. Nah, ini produknya berbahannya nano seperti ini, liquid cairan. Jadi ini dari beton. Ini kita perumahan seperti beton. Di beton ini ada yang kita bagian silang, ini kita belum aplikasikan nano. Jadi kita coba tes trial. Nah, ini kita akan tes dengan air. Ini kita tetes, airnya masuk Pak ke dalam. Jadi tidak ada turun sama sekali airnya. Beda dengan produk nano yang sebelumnya, sudah kita aplikasikan nano. Air akan langsung turun ke bawah. Seperti efek daun talas. Nah, sama juga dengan kolam renang. Kalau Bapak Ibu bangun kolam renang baru, jadi nggak perlu pakai keramik lagi. Jadi ini seperti ini kolam renang. Airnya tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, inilah cairan nano. Cairan nano ini masuk ke dalam pori-pori atau substrat beton tanpa merubah warna beton. Dia masuk 1 cm di kedalamannya. Jadi selama ini kalau biasanya Bapak Ibu mungkin tahu di rumah, mungkin produk sejenis dia akan membentuk yang namanya lapisan atau layer. Jadi di lapisan atau layer, kalau dia produknya layer ini pecah atau sobek, air akan masuk kembali. Beda dengan nano. Kalau nano seperti ini, saya patahkan ya Bu ya. Saya patahkan seperti ini, jadi crack atau seperti ini. Nah, ini kita tetes kembali, airnya tidak masuk. Berapa senti, berapa mili jarak cracknya? Itu 2 mili. Jadi sampai cracknya sampai 3 mili, airnya baru akan masuk ke dalamnya. Sama dengan BEA sudah lama Pak. Kita setiap kali untuk acara BEA, kita selalu ada, kita selalu ikut. Berapa tahun? Kurang lebih untuk saat ini sudah berjalan 2 tahun sebetulnya. 2 tahun. Jadi kita setiap kali ada acara BEA, kita selalu ikutin acara mereka. Kita sebagai sponsorship, kita presentasi produk. Oke, makasih Pak. Sama Dari Paris Panjava Pak. Jadi ini ikut gabung di BEA ini bagaimana? Alhamdulillah Pak, di BEA ini banyak banyak membantu dengan membantu kita ada masalah Pak. Jadi ada solusi gitu loh Pak. Kalau kita ada ini kita solusi untuk permasalahan perusahaan kami Pak. Di Paris Panjasa sebagai apa Pak? Sebagai chief engineering Pak. Chief engineering ya. Oke, makasih ya Pak Suta ya. Ini dapat hadiah dari mana nih Pak? Ini dapat hadiah dari Nanostar Pak. Nanostar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Saya pemilik rumah makan Gardu Jaya mengucapkan terima kasih untuk BEA atau Building Engineer Asosiasi telah datang ke rumah makan kami dalam acara halal keluarga besar BEA ya. Dalam kesempatan ini sekalian saya mempromosikan fasilitas yang ada di sini. Ada beberapa macam, yaitu pertama kolam pemancingan, kemudian free wifi, karaoke, dan banyak yang lainnya. Kemudian untuk menu kami di sini
makanannya yang pasti enak, higienis, juga ekonomis ya. Jadi irit di kantong gitu. Kemudian lagi ada beberapa macam menu-menu banyak yang lainnya. Kalau mau misalkan main ke kota Bandung, singgahlah ke rumah makan khas Sunda Garduh Jaya ya. Kami menyediakan fasilitas untuk kalian biar kalian di sini nyaman. Harapannya kami terus menjalin silaturahmi ya untuk faktor utamanya agar saling menjalin silaturahmi dengan baik ya, dengan bekerja sama untuk kedepannya mungkin di beberapa bidang mungkin ada ya itu kan termasuk program engineer ya Bu ya, jadi building kayak pembangunan gitu, mungkin kedepannya ada pembangunan atau misalkan pengadaan bahan bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV melaporkan dari Kabupaten Bandung.